تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat terakhir, Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kita sekarang berada di tanggal 30 Jumadil Akhir. Itu berarti jamaah sekalian, sebentar setelah maghrib kita akan memasuki salah satu bulan yang istimewa, bulan Rajab, yang kemuliaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Kemudian jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga sekaligus sebagai tanda kutip alarm buat kita bahwasanya bulan Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita. Lalu madza a'danna li Ramadan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan mengangkat tema budaya dan Islam. Jamaah sekalian, di antara semua makhluk yang Allah cipta manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah At-Tin, "Walaqad khalaqnal insan", sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Di antara semua makhluk, manusia yang paling baik bentuk penciptaannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia Allah bekali dengan yang namanya akal. Yang membedakan antara manusia dengan hewan ada pada akalnya. Hewan-hewan Allah ciptakan namun tidak bekali dengan akal. Malaikat Allah ciptakan, tapi Allah tidak menciptakannya dengan hawa nafsu, atau artinya malaikat diciptakan tidak disertai dengan hawa nafsu, sehingga sifatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaf'aluna ma yu'marun. Tugasnya malaikat atau malaikat sifatnya adalah mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Adapun manusia jamaah sekalian, tatkala hawa nafsunya mendahului atau mengalahkan dirinya, maka dia bisa lebih bejat daripada binatang ternak. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'am", mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, akan tetapi bahkan bisa lebih parah daripada binatang ternak kalau manusia ditundukkan dengan hawa nafsunya. Namun jemaah sekalian, manusia bisa lebih mulia dibandingkan dengan malaikat ketika dia sesuai dengan syariat yang Allah inginkan. Dan di antara jemaah sekalian, kelebihan akal manusia itu bisa menghasilkan yang namanya budaya jemaah sekalian. Dan budaya ini jemaah sekalian, ketika syariat Islam dipertemukan dengan budaya, maka di depan kita hanya akan ada dua pilihan.
budaya yang bertentangan dengan syariat agama Islam atau budaya yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kita angkat terlebih dahulu jamaah sekalian. Namun sebelumnya perlu kita garis bawahi bahwasanya dengan kelebihan akal manusia punya batasan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inna lil akli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal manusia dengan segala kelebihannya dia punya batasan yang berakhir dengannya, sebagaimana pandangan manusia juga punya batasan yang berakhir dengannya. Setajam mata kita apapun memandang, maka punya akhir batas pandangan. Demikian juga dengan akal kita jemaah sekalian. Maka mau tidak mau akal kita harus tundukkan dengan syariat agama kita al-Islam. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat contoh terlebih dahulu budaya yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kita di Indonesia jemaah sekalian ada istilah tata krama atau bahasa lainnya sopan santun. Ini budaya jemaah sekalian, dan ini budaya yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, bahkan sejalan dengan agama Islam. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan umatku, man lam yarham sogirona, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya. Walaisa minna, dan bukan termasuk umatku atau bukan termasuk golongan umatku, orang yang tidak mengetahui kedudukan orang yang lebih tua darinya. Ini kan jemaah sekalian sopan santun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Contoh yang kedua jemaah sekalian, yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, kita mengenal istilah gotong royong atau kerjasama. Kerja bakti seperti yang antum kerjakan di perusahaan, ada sebuah proyek yang dikerjakan secara bersama-sama. Maka ini jamaah sekalian termasuk budaya yang sejalan dengan syariat agama Islam. Di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman potongan ayatnya, wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian, bil birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini kan jemaah sekalian perintah agar kita bekerja sama. Kemudian jemaah sekalian, budaya yang kedua yang bertentangan dengan syariat agama Islam adalah budaya yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Seperti misalnya seseorang menyerahkan sesajen ke tempat yang dianggap seperti tempat yang keramat, di sebuah pohon yang dianggap keramat, di sebuah batu yang dianggap keramat, di sebuah laut yang dianggap keramat. Ini adalah budaya yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Bukankah jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kul, katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, kadang kalau ada sesuatu yang kita tidak berikan sesajen di situ, kita akan sakit." Di mana kita di ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fa idza maridtu fa huwa yashfi." Apabila saya sakit, yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun bentuk sesajen yang kita serahkan di tempat yang kita anggap keramat, kalau Allah tidak mau menyembuhkan kita, maka kita tidak akan sembuh jamaah sekalian. Maka jemaah sekalian, serahkan peribadahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, saya telah mengucapkan perkataanku ini, astaghfirullah li, saya memohon ampun untuk saya pribadi, wa astaghfirukum, dan saya juga memohon ampun untuk jemaah sekalian, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah faqad fazal muttaqun.
Kami meminta sedikit waktunya jemaah sekalian. Kami ingin menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Beliau menyebutkan satu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi Khulafaur Rasyidin atau khalifah pemimpin kaum muslimin. Beliau mengutus Amr bin Al-As ke negeri Mesir sebagai gubernur. Tibanya Amr bin Al-As di Mesir jamaah sekalian, mereka atau penduduk Mesir mendatangi Amr bin Al-As dan mengatakan, wahai gubernur kami ini punya kebiasaan di setiap bulan tertentu, di tanggal tertentu, Sungai Nil, karena kita tahu Sungai Nil ada di negeri Mesir. Sungai Nil, wahai gubernur kami, akan merosok airnya dan akan menjadi kering. Yang kami lakukan adalah menyerahkan tumbal kepada Sungai Nil. Kami akan mencari wanita yang paling tercantik di Mesir. Kami bujuk orang tuanya. Setelah setuju, kami dandani wanita ini. Lalu kemudian kami lemparkan ke Sungai Nil. Begitu kepalanya terbentur keluar darah, maka sedikit demi sedikit air Sungai Nil mulai mengeluarkan airnya. Apa kata Amr bin Al-As jamaah sekalian? Kata Amr bin Al-As, demi Allah, hal yang seperti ini tidak ada dalam syariat agama Islam. Maka mulai tahun ini jangan serahkan tumbal. Yang terjadi jamaah sekalian, berjalanlah waktu, masuk di waktu tertentu, tanggal tertentu, akhirnya air Sungai Nil ternyata benar berhenti mengalir. Sampai disebutkan beberapa bulan, sampai 3 bulan jamaah sekalian tidak mengalir airnya. Penduduk Mesir sudah mulai kebingungan. Mereka ada yang ingin meninggalkan Mesir karena tidak ada lagi sumber air. Kata Amr bin Al-As, tunggu dulu, jangan tinggalkan Mesir. Saya akan mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Ditulislah surat kepada Umar bin Khattab yang ada di kota Madinah. Begitu sampai suratnya kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab membalas surat Amr dan mengatakan, wahai Amr, yang engkau lakukan sudah benar. Jangan serahkan tumbal dan berikan balasan suratku ini kepada Sungai Nil. Begitu sampai di Amr jemaah sekalian surat dari Umar, beliau penasaran apa sih isi dari surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Ternyata jemaah sekalian, isi suratnya Umar bin Khattab menuliskan, min amiril mu'minin, min abdillah, dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Amirul mu'minin Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin Umar bin Khattab, ila nilin ahlu Misr, kepada Sungai Nil yang ada di Mesir. Lalu disebutkanlah suratnya Umar beliau menuliskan, ya Nil, wahai Sungai Nil, in kunta tajri ala nafsik, kalau seandainya dirimu mengalir atas keinginanmu sendiri, la tajri abadan, tidak usah lagi engkau mengalir. Wa in kunta tajri bil jabbar, akan tetapi jika engkau mengalir karena izin Allah Al-Jabbar, disebutkan salah satu nama Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Kami, kata Umar dalam suratnya, kami dan umat Islam meminta Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dibuat mengalir. Begitu suratnya Umar dilempar ke Sungai Nil jamaah sekalian, baru menyentuh bibir sungai, air Sungai Nil kemudian mulailah keluar airnya. Ternyata jamaah sekalian, hanya permainan syaitan yang ada di sekitar itu yang ingin membodohi manusia. Kalau seandainya manusia menyerahkan tumbal, tertawalah syaitan. Maka jemaah sekalian, kita tidak perlu menuruti hal-hal yang kemudian di luar dari syariat agama kita. Akhirnya jemaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-ashira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa khassatan fi baladina hadhihi Indonesia wa khassatan fi mantiqatina hadhihi Morawali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma qumu ila salatikum au aqimus shalah.